Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ida Puspita Ningtyas, NIM 207190105 dari kelas IPA D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai artikel yang saya tulis, yaitu yang berjudul Kinerja Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang penulisan artikel ini adalah dikarenakan pada saat ini dunia sedang mengalami keterpurukan akibat adanya virus berbahaya yang sekarang ini lebih kita kenal dengan sebutan COVID-19. Banyak sektor yang mengalami keterpurukan akibat pandemi ini, antara lain sektor ekonomi, sektor industri, sektor transportasi, sektor pariwisata, dan khususnya sektor pendidikan. Pendidikan di era ini merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia yang harus dipenuhi setidaknya selama 12 tahun. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting karena pendidikan dapat menjadikan individu manusia dapat bertahan pada masa yang akan datang serta dapat menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Apalagi semakin lama tantangan yang akan dihadapi akan semakin sulit dan akan terus berkembang pesat. Di Indonesia sendiri, terdapat peraturan yang mewajibkan masyarakatnya untuk menjalankan wajar atau wajib belajar selama 12 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dalam diri setiap individu calon penerus bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pendidik dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas kinerja dari pendidik dalam meningkatkan kegiatan dan pembelajaran serta mutu sekolah-sekolah yang ada di Indonesia selama pandemi COVID-19. Apabila manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu atau kualitas dari lembaga pendidikan, maka sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan harus mencari cara bagaimana memanajemen pendidikan dan tenaga kependidikan dengan baik dan benar. Metode yang digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan teknik library research atau penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, data-data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji. Yang kedua, data-data yang dikaji secara kualitatif dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, dilakukan pengambilan simpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan hasil dan pembahasannya bahwa kinerja tenaga pendidik sangat berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Karena tenaga pendidik yang baik berasal dari sumber daya manusia yang baik, maka perlu dilakukan perbaikan sumber daya manusia. Selanjutnya, kinerja tenaga pendidik pada masa pandemi COVID-19 dalam upaya memanajemen kualitas pembelajaran dituntut untuk lebih baik dibandingkan pada saat pembelajaran normal sebelum pandemi berlangsung. Dan sangatlah penting untuk tetap diperhatikan dalam pemilihan tenaga pendidik yang berkualitas baik. Dalam memanajemen pembelajaran pada saat pandemi COVID-19, sangat dibutuhkan peran tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki kemampuan serta keterampilan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan memiliki fleksibilitas dalam memanajemen pembelajaran. Dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, peran orang tua juga sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena 85% hingga 100% proses kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, yang mau tidak mau orang tua juga harus menyediakan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Seperti menyediakan jaringan internet yang lancar dan alat-alat elektronik perangkat pembelajaran seperti smartphone dan laptop. Orang tua juga harus menjadi lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang tenang dan nyaman. Peran penting kinerja pendidik pada setiap individu mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam pemberlakuan pengelolaan pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kiranya cukup sekian penjelasan singkat mengenai artikel yang saya tulis. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.